Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan keuangan di usia 40 tahun yang wajib dilakukan untuk menjamin masa tua yang sejahtera. Meski saat ini kamu berada di usia produktif, namun tidak ada salahnya kalau mulai mencari tahu sejumlah tips perencanaan keuangan di usia 40. Pasalnya hal itu berguna agar kehidupan masa tuamu nantinya sejahtera karena sudah dipersiapkan dengan matang sejak awal. Kalau dilihat secara umum, kehidupan orang yang sudah memasuki usia 40, sebagian besar sudah mapan. Artinya orang-orang sudah memiliki karir yang jelas, baik itu sebagai karyawan maupun pengusaha. Tetapi di saat yang sama, kamu juga pasti sudah berkeluarga. Beban dan tanggung jawabmu semakin besar, tidak hanya memikirkan masa depan pribadi, namun juga istri atau suami, anak-anak, dan orang tua ingin dibawa kemana nantinya. Sebelum penyesalan datang karena kamu terlalu santai dan menikmati hidup di awal, ada baiknya kamu mulai memikirkan serta mencari tahu tips perencanaan keuangan di usia 40 yang bisa dilakukan. Untuk memudahkanmu mengetahui itu semua, dilansir dari Cek Aja akan memberikan sejumlah tips yang akan diulas secara lengkap khusus untuk kamu. Pentingnya membuat perencanaan keuangan. Sebelum mengetahui tips perencanaan keuangan di usia 40, ada baiknya kamu ketahui dulu alasan pentingnya membuat perencanaan keuangan. Selain untuk meminimalisir risiko finansial di masa depan, membuat perencanaan keuangan juga menjadi strategi yang penting untuk kamu nikmati dalam hidup, tanpa melupakan tanggung jawab akan kebutuhan rumah tangga, tabungan, dan investasi. Pada intinya, membuat perencanaan keuangan berguna agar tujuan finansial kamu nantinya dapat terpenuhi dengan baik secara efektif dan efisien. Berbicara tentang risiko masa depan, bisa dibilang itu adalah hal yang cakupannya sangat luas. Sebab risiko masa depan bisa terjadi dalam bentuk PHK, kecelakaan, meninggal, dan lain-lain sebagainya yang bersifat buruk. Kalau kamu membuat perencanaan keuangan, maka hal-hal semacam itu tidak akan membuatmu terpuruk secara finansial karena semuanya sudah disiapkan dengan baik. Setelah mengetahui pentingnya membuat perencanaan keuangan, kini kamu akan mengetahui sejumlah tips perencanaan keuangan di usia 40. Sebenarnya, untuk membuat perencanaan keuangan, ada 3 langkah dasar yang harus dilakukan, yaitu memahami kondisi keuangan, mendata target kebutuhan, dan membuat skala prioritas. 3 langkah dasar itu dilakukan dengan mudah apabila setiap tahapannya dilakukan secara teratur, rutin, dan konsisten. Tapi sayangnya bagi sebagian orang konsisten adalah hal yang sulit dilakukan. Maka dari itu, untuk memudahkan membuat perencanaan keuangan, berikut dilansir dari Cek Aja 8 tips perencanaan keuangan di usia 40. Yang pertama, mempersiapkan dana darurat. Tips perencanaan keuangan di usia 40 yang pertama yaitu mempersiapkan dana darurat. Sesuai dengan namanya, ini adalah dana yang hanya digunakan untuk keperluan darurat. Seperti contohnya, menyelamatkan keluarga yang terlilit utang besar, renovasi rumah, keluarga sakit atau meninggal, dan lain sebagainya yang membutuhkan dana besar. Dalam persiapan dana ini, kamu tentu membutuhkan strategi yang tepat. Dalam arti dana darurat yang dipersiapkan harus sesuai dengan jumlah anggota keluarga. Misalnya seperti ini, untuk keluarga dengan 2 anak dan sejumlah tanggungan, sebaiknya kamu menyiapkan dana darurat sebesar 12 kali dari pengeluaran bulanan. Kedua, memperbanyak tabungan dan investasi. Berikutnya, kamu juga perlu meningkatkan rutinitas menabung dan investasi. Tips perencanaan keuangan di usia 40 ini wajib dilakukan. Apalagi kalau kamu pegawai kantoran, usia 40 adalah usia yang semakin dekat dengan pensiun. Artinya kamu memiliki penghasilan tetap per bulan semakin berkurang. Oleh karena itu, kamu bisa memanfaatkan sisa waktu ini lebih sering menabung dan berinvestasi. Tentunya tidak hanya dari segi waktu saja yang harus ditingkatkan, namun nominal yang ditabung atau diinvestasikan juga harus lebih besar. Dalam kegiatan ini, tidak bisa dipungkiri pasti ada masa kamu malas untuk menabung dan berinvestasi. Maka dari itu, untuk mengatasinya, kamu bisa menggunakan sistem auto debit, yang mana sistem tersebut akan langsung memotong sebagian penghasilan kamu untuk tabungan dan investasi. Dengan demikian, semua pos yang dibuat untuk masa depan akan terpenuhi dengan baik dan teratur.
Kamu pun tidak perlu lagi pusing memisahkan sekian persen dana secara manual untuk tabungan, investasi, dan kebutuhan sehari-hari. Ketiga, pintar membedakan kebutuhan dan keinginan. Bisa dengan pintar membedakan kebutuhan dan keinginan, nyatanya juga menjadi tips perencanaan keuangan yang perlu dilakukan. Pasalnya ini akan membantumu mengelola anggaran keuangan dengan lebih baik. Bukan berarti kamu pelit dan lain sebagainya, justru ini adalah bukti kedewasaan karena kamu sudah memikirkan masa depan. Dan di poin ini juga kamu harus bisa memprioritaskan kebutuhan dibandingkan keinginan. Keempat, kurangi berutang. Selain 3 hal tadi, kamu juga perlu mengurangi kebiasaan berutang, khususnya untuk hal-hal konsumtif seperti membeli kendaraan baru. Hal tersebut karena membeli kendaraan baru tidak memberikan keuntungan apapun. Justru sebaliknya, kamu akan lebih banyak mengeluarkan uang untuk perawatan mobil dan lain sebagainya. Maka dari itu, sebisa mungkin kurangi berutang. Kalaupun memang harus berutang, kamu bisa berutang untuk hal-hal yang membawa passive income, seperti membeli bangunan untuk disewakan kembali dan lain sebagainya. Itu pun dengan catatan cicilan utang harus selesai sebelum kamu pensiun. Jadi saat pensiun kamu tidak perlu lagi pusing memikirkan utang yang harus dilunasi dengan gaji pensiun yang tidak seberapa. Kelima, memaksimalkan dana pensiun. Selain mengurangi berutang, kamu juga perlu memaksimalkan dana pensiun. Seperti yang diketahui, ada beberapa perusahaan yang sudah mengalokasikan dana pensiun sejak awal yang diambil dari sebagian penghasilan karyawannya. Tetapi ada juga perusahaan yang tidak memperhatikan hal tersebut, bahkan menjadikan simpanan dana pensiun sebagai pilihan saja. Oleh karena itu, untuk memperjelas hak karyawan mengenai dana pensiun, kamu bisa menanyakannya langsung ke pihak terkait. Keenam, memikirkan rencana saat pensiun. Tips perencanaan keuangan di usia 40 yang keenam yaitu memikirkan hal apa yang akan dilakukan untuk hari tua. Tentunya selain mempersiapkan finansial, kamu juga harus memikirkan kegiatan apa yang akan membawa keuntungan namun tidak memberatkan diri sendiri. Seperti contoh, saat pensiun nanti kamu ingin memiliki budidaya ikan yang mana kedepannya bisa dijadikan investasi sekaligus passive income yang menguntungkan. Selain itu, pikirkan juga apakah hal tersebut bisa mensejahterakan keluarga di samping kamu yang memang memiliki tabungan dan investasi khusus untuk mereka. Ketujuh, mengikuti program asuransi untuk keluarga. Mengapa demikian? Karena kesehatan dan jiwa keluarga adalah hal utama yang harus dilindungi. Adapun cara yang bisa dilakukan yaitu dengan mendaftarkan anggota keluarga ke asuransi jiwa dan kesehatan. Itu juga menjadi langkah antisipasi terbaik dari segi keuangan. Apabila kamu selaku kepala keluarga sekaligus pencari nafkah utama meninggal, di luar itu asuransi kesehatan karena dapat menanggung semua biaya perawatan dan pengobatan selama anggota keluarga yang didaftarkan sakit. Kedelapan, membuat daftar aset. Tips perencanaan keuangan di usia 40 yang terakhir yaitu membuat daftar aset. Ini juga menjadi hal yang harus kamu pikirkan dan lakukan sejak awal, terutama mengenai pembagian harta ketika nanti kamu meninggal dunia. Dalam membuat daftar aset ini, tentunya kamu tidak bisa seorang diri. Perlu keterlibatan notaris untuk mencegah konflik yang terjadi antar keluarga di kemudian hari terkait pembagian harta. Itulah sejumlah tips perencanaan keuangan di usia 40. Kali ini kita akan membahas tentang jangan lakukan 7 cara ini kalau kamu ingin hidup hemat. Tiap orang pasti ingin hidup hemat untuk mencapai tujuan masa depan yang lebih baik, sehingga mereka melakukan berbagai cara agar bisa hidup hemat. Namun sebagian orang tidak tahu bahwa ada beberapa kebiasaan yang bukannya menjadikan diri lebih hemat tapi malah membuat rugi. Jadi tetap diperlukan pengetahuan yang cukup agar dapat mengambil langkah yang tepat untuk hidup hemat. Berikut ini adalah cara hemat yang bisa membuat Anda rugi. Yang pertama, belanja untuk mengejar promo. Sebagian orang pasti berpikiran bahwa membeli barang yang sedang promo dapat membuat lebih hemat pengeluaran. Pernyataan tersebut memang benar, selama barang yang dibeli itu Anda butuhkan. Misalnya promo beli 2 gratis 1 yang sering ditawarkan di supermarket, atau tawaran diskon sekian persen yang sengaja dibuat untuk menarik pembeli. Jika barang tersebut memang dibutuhkan, itu tidaklah masalah. Namun jika tidak perlu, sebaiknya jangan tergoda dengan tawaran tersebut. Bukannya lebih hemat, Anda malah akan menjadi semakin boros karena membeli barang yang tidak diperlukan. Promo hanya bisa membuat Anda semakin boros, seperti reward point yang ditawarkan di beberapa tempat belanja.
Poin tersebut nantinya dapat dijadikan kesempatan untuk mendapatkan diskon dan undian. Iming-iming promo tersebut hanyalah strategi pemasaran untuk menjual barang sebanyak-banyaknya. Namun bagi konsumen, membeli banyak barang yang bukan kebutuhan hanya akan membuat Anda rugi. Namun yang sering terjadi, kebanyakan orang akan tertarik dengan promo seperti ini tanpa memikirkan konsekuensi yang akan didapatkan. Daripada menggunakan uang untuk membeli barang yang kurang penting, akan lebih baik jika digunakan untuk membeli keperluan lainnya. Kedua, belanja agar bisa tukar kupon. Yang satu ini memang jarang terjadi. Namun terkadang ada tempat belanja yang memberikan kupon sebagai hadiah saat berbelanja. Dan ternyata kupon yang didapatkan masih harus dibawa ke daerah lain yang lokasinya cukup jauh. Karena ingin mendapatkan hadiah dari kupon tersebut, akhirnya Anda akan berangkat untuk menukarkan kupon. Tentunya tanpa memikirkan biaya yang akan dikeluarkan, seperti biaya transportasi dan biaya lain-lain. Walaupun Anda mendapatkan keuntungan, namun biaya yang dikeluarkan tidak kalah besar daripada yang didapatkan. Dan akhirnya, Anda telah mengeluarkan dengan percuma biaya yang sebenarnya tidak diperlukan. Ketiga, membeli barang murah. Mungkin Anda memiliki pikiran bahwa dengan membeli barang yang harganya cukup murah akan lebih hemat. Namun pemikiran seperti ini tidak sepenuhnya benar. Misalnya Anda membeli sepatu dengan harga yang cukup murah, tapi memiliki kualitas yang kurang baik, sehingga sepatu tersebut hanya bisa bertahan kurang dari 1 bulan. Akhirnya mau tidak mau, Anda akan membeli sepatu lagi dan hal yang sama terus terulang. Coba bayangkan berapa biaya yang telah dikeluarkan hanya untuk membeli sepatu. Jadi akan lebih baik jika Anda membeli barang yang agak mahal tapi berkualitas sehingga dapat bertahan untuk waktu yang cukup lama. Cara ini tentu akan lebih baik daripada membeli barang tetapi secara terus-menerus. Keempat, membeli makanan murah tapi tidak sehat. Sama seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Membeli makanan yang murah pun tidak sepenuhnya hemat. Makanan yang murah biasanya juga kurang terjaga kesehatannya dan akhirnya bisa membuat Anda jatuh sakit dan memerlukan perawatan, baik di rumah sakit atau minimal memerlukan obat agar bisa kembali sehat. Hal ini tentu saja akan membuat pengeluaran yang dibutuhkan lebih besar. Akan lebih baik jika membeli makanan yang sedikit mahal tapi terjamin kesehatannya. Sebenarnya ada juga makanan murah dan sehat. Jadi, Anda harus teliti dalam memilih makanan. Bahkan jauh lebih baik jika memasak makanan sendiri karena akan lebih terjamin kesehatannya. Kelima, tidak mau menyisihkan uang untuk perawatan dan perbaikan. Biasanya untuk beberapa barang dibutuhkan biaya perawatan atau perbaikan jika mengalami kerusakan. Jangan ragu untuk melakukan perawatan dan melakukan perbaikan saat barang mengalami sedikit kerusakan. Karena jika sampai barang tersebut sudah memiliki kerusakan yang cukup parah atau bahkan tidak dapat digunakan, maka biaya perbaikannya akan lebih mahal. Keenam, tidak menggunakan waktu istirahat dan liburan. Pekerjaan memanglah sangat penting, namun penting juga untuk menyisihkan waktu untuk beristirahat. Jika Anda hanya fokus pada pekerjaan dan tidak menggunakan waktu istirahat dan liburan, hanya akan membuat pikiran menjadi stres. Pikiran yang stres dan badan yang kelelahan malah bisa mendatangkan penyakit. Akhirnya Anda harus mengeluarkan biaya untuk berobat. Ketujuh, menyimpan semua uang dalam tabungan. Sebagian besar orang berpikir untuk meletakkan semua uang di tabungan agar lebih hemat. Namun hal ini tidak sepenuhnya hemat. Anda juga perlu menyisakan uang untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Apabila biasanya pada tabungan terdapat pemotongan untuk biaya administrasi, menabung memanglah penting dan merupakan cara terbaik untuk berhemat. Menabunglah sesuai dengan kebutuhan dan tujuan agar bisa memperoleh hasil yang maksimal. Hidup hemat memanglah penting, namun jangan sampai membeli barang yang tidak diperlukan hanya karena mengejar murah atau melakukan sesuatu yang mahal yang membuat Anda mengeluarkan biaya yang tidak seharusnya. Itulah 7 hal yang harus Anda hindari agar dapat hidup hemat. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.